Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari cerita yang berjudul Ngipri Ular. Sebuah cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Red Husen. Dan untuk kisah kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sang Abdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini bukan cerita baru, melainkan kelanjutan cerita dari Ngipri Ular. Dalam cerita kali ini akan ada beberapa tokoh yang akan ditambahkan dan alur ceritanya akan maju mundur, menceritakan kejadian masa lalu. 3 hari setelah kematian Sodikin dan Sarah, di malam harinya salah satu warga, sebut saja Hamzah, seorang pemuda yang baru pulang bekerja. Sebelum sampai ke rumahnya, ia harus melewati rumah Sodikin terlebih dahulu. Sudah kebiasaan Hamzah pulang larut malam, karena memang ia sengaja memilih pulang malam. Alasannya karena suasana sunyi dan adem. Selain itu, ia juga selalu ambil lemburan tiap harinya. Malam itu kemungkinan pukul setengah 12 malam. Hamzah yang beberapa meter lagi akan melewati rumah Sodikin. Entah kenapa ia merasa suasana malam ini terasa berbeda, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Orang yang biasanya terlihat terlalu lalang, namun pada malam ini tidak ada seorang pun. Semua rumah-rumah warga sudah tertutup rapat. Hamzah sendiri tidak tahu mengenai isu yang beredar bahwa setelah kematian Sodikin dan Sarah, warga sering diteror oleh 2 sosok pocong. Bukan hanya itu saja, warga juga sering melihat seekor ular masuk ke dalam rumah Sodikin. Warga beranggapan bahwa kedua sosok pocong tersebut adalah Sodikin dan Sarah yang sengaja meneror. Sementara seekor ular itu, warga tidak tahu pasti dari mana datangnya. Yang jelas, sering sekali terlihat masuk ke rumah Sodikin. Dengan perasaan ragu dan merinding, Hamzah tetap memaksa melewati rumah Sodikin. Selangkah demi selangkah Hamzah berjalan, dan kurang dari 2 meter lagi, dia akan berada tepat di rumah Sodikin. Duk, duk, duk. Jantung Hamzah berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Padahal ia belum sepenuhnya melewati rumah Sodikin. Baru sampai di bagian samping rumahnya saja, detak jantung Hamzah sudah terpompa lebih cepat. Baru kali ini Hamzah merasa merinding. Padahal di malam-malam sebelumnya biasa saja. Hamzah juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba dirinya jadi penakut. Satu langkah ketika Hamzah melewati depan rumah Sodikin, matanya sempat melirik ke halaman rumah. Kegelapan yang menyelimuti rumah Sodikin terlihat lebih menyeramkan. Syukurlah tidak ada apa-apa, selamat, gumam Hamzah. Hamzah sendiri tahu bahwa Sodikin dan Sarah mati karena dikeroyok oleh massa. Dan ia salah satu yang ikut dalam pengeroyokan tersebut. Tapi untuk isu teror pocong Sodikin, ia tidak mengetahuinya. Karena penasaran, Hamzah pun berhenti sejenak untuk melihat sekeliling rumah Sodikin. Dari sudut sampai menembus ke dalam rumah, yang terlihat hanya kegelapan. Tiba-tiba, "Lagi ngapain?" tanya seseorang sambil menepuk pundak Hamzah. Sontak Hamzah langsung terperajat ketika ada seseorang yang menepuknya dari belakang. Pak Sodikin, bikin raket saja." "Enggak, ini saya lagi lihat-lihat. Semenjak ditinggal penghuninya, rumah ini menyeramkan sekali ya," ucap Hamzah. Hamzah menoleh kembali ke dalam rumah Sodikin. Bahkan ia sempat memanjat pagar hanya untuk melihatnya lebih jauh. "Kalau penasaran, masuk saja. Orangnya juga sudah mati," ucap orang itu. "Iya saya tahu Pak, katanya dulu Pak Sodikin sama istrinya melakukan pesugihan. Dan menurut orang sekitar, anak-anaknya dijadikan tumbal." Seketika Hamzah menyadari ucapannya yang telah mengungkit tentang pesugihan. Seketika itu juga lutut Hamzah gemetar
begitu tahu bahwa lawan bicaranya adalah Sodikin yang beberapa hari lalu mati. Begitu Hamzah menoleh, rupanya bukan Sodikin lagi yang ia lihat, melainkan sesosok pocong hitam legam tengah berdiri menatap Hamzah. Pemandangan gila itu membuat Hamzah gelagapan. Rasanya bukan lutut saja yang gemetar, melainkan seluruh tubuhnya ikut gemetar. Bahkan kedua kakinya sudah tidak kuat lagi menopang berat tubuhnya. Seketika itu juga Hamzah langsung pingsan dan tersangkut di pagar rumah. Keesokan paginya Hamzah ditemukan oleh beberapa warga, lalu mereka membawa Hamzah ke teras rumahnya. Setelah Hamzah sadar, ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya semalam, hingga menyebabkan ia jatuh pingsan. "Loh, kamu tidak tahu tah kabar tentang Sodikin? Katanya kematian Sodikin tidak diterima di bumi. Banyak warga yang diteror oleh pocong Sodikin," jelas salah satu warga. Walaupun berita itu masih simpang siur, tapi kenyataannya memang seperti itu. Bukan hanya 1-2 orang saja yang melihat penampakan pocong. Hampir semua orang yang lewat depan rumah Sodikin ditampakkan sosok pocong. Hamzah pun menyadari, meski ia tidak percaya sepenuhnya apa yang diceritakan, ia tetap menghargai dan memilih untuk tidak pulang larut malam lagi. Dari semenjak kejadian itu, Hamzah sudah tidak lagi ambil lemburan. Ia lebih memilih pulang cepat daripada kejadian serupa terulang kembali. 1 minggu berlalu. Setelah kejadian yang dialami Hamzah, rupanya teror pocong itu masih saja berlanjut. Bukan hanya di pertengahan malam saja, sosok pocong itu seringkali muncul menjelang maghrib. Orang-orang yang ketakutan akan teror tersebut, pada akhirnya mereka pun menyadari kesalahannya dan berniat akan menghentikannya dengan cara menggali makam Sodikin dan Sarah, lalu memakamkannya kembali secara layak. Tepat di hari Jumat 10 hari kematian Sodikin dan Sarah, orang-orang berbondong-bondong menuju pemakaman, termasuk Pak Zainal, Pak Subur, dan Pak Umar. Sesampainya di sana, 5 orang segera menggali kedua makam tersebut. Belum sampai setengahnya menggali, mereka semua dikejutkan oleh bau busuk yang keluar dari dalam makam. Bau busuk yang sangat menyengat membuat semuanya berpaling. Bahkan ada juga yang memuntahkan isi dalam perutnya. Meski begitu, 5 orang tersebut masih tetap melanjutkan pekerjaannya, menggali makam Sodikin dan Sarah. Tiba-tiba, "Loh Pak, apa ini?" tanya salah seorang, sebut saja Pak Usman, yang dikagetkan oleh seonggok daging. Ya, seonggok daging yang sudah lembek dan berair, bahkan sudah digerogoti belatung. Tidak sengaja tersangkut di cangkul Pak Usman. Mata Pak Usman terbelalak melihat daging yang sudah berair. Ia sendiri tidak mengerti daging siapa yang tersangkut di cangkulnya. Begitu Pak Usman menggali lebih dalam, rupanya daging dari bagian paha Sodikin tergores cangkul yang ia gunakan. "Kenapa makamnya tidak diberi papan? Siapa yang memakamkan jenazah Pak Sodikin kemarin?" tanya Pak Usman. "Saya," jawab Pak Zainal singkat. Pak Zainal yang juga mengetahui hal itu, ia pun menyadari bahwa dirinya yang telah memakamkan jenazah Sodikin secara tidak layak. Tapi itu semua murni bukan kesalahan Pak Zainal, melainkan kesalahan para warga yang enggan memakamkan jenazah Sodikin. "Saya, Pak Subur, dan Pak Umar yang memakamkan jenazah Pak Sodikin beserta istrinya," jawab Pak Zainal tegas. "Kenapa Bapak mau menyalahkan saya?" tanya Pak Zainal. Mendengar pertanyaan Pak Zainal, pandangan orang-orang langsung tertuju kepadanya. "Bukan bermaksud menyalahkan Bapak, tapi kenapa makamnya tidak diberi papan?" tanya Pak Usman. "Tanyakan pada mereka yang sejak tadi berdiri, kenapa waktu Sodikin dan istrinya meninggal, tidak ada seorang pun yang mengurus jenazahnya?" Jawaban Pak Zainal langsung membungkam pertanyaan Pak Usman. Seketika Pak Usman tertunduk diam memegangi gagang cangkul. "Coba gali semua tanahnya dan lihat kain kafan yang dikenakan oleh Pak Sodikin," perintah Pak Zainal. Perlahan Pak Usman mengayunkan cangkulnya, menyingkirkan tanah yang menutupi jenazah Sodikin. Setelah timbunan tanah itu disingkirkan, sontak Pak Usman langsung terperajat ketika melihat kain kafan yang dikenakan Sodikin berwarna hitam legam, penuh dengan kotoran. Bukan hanya Pak Usman saja, melainkan semua orang yang ada di makam dibuat kaget ketika melihatnya.
buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ke arah jenazah Pak Sodikin, ucap Pak Zainal. Hening, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Semuanya terdiam seribu bahasa menyaksikan jenazah Sodikin. Tidak ada yang bisa disalahkan. Mereka semua menyadari walau Sodikin dan Sarah pelaku pesugihan, tidak selayaknya diterlantarkan ketika ia mati. Mau bagaimanapun juga mereka berdua adalah manusia. Namun yang menjadi pertanyaan di benak masing-masing, kenapa kain kafannya berwarna hitam? Apakah tidak ada kain kafan yang berwarna putih? Belum sempat mereka bertanya, Pak Zainal sudah menjelaskannya terlebih dahulu. Ketika ia mengambil kain kafan di dalam masjid, semua kain kafan yang sebelumnya berwarna putih, entah kenapa pada saat itu berwarna hitam semua. Jika salah satu saja ada yang berwarna putih pada saat itu, mungkin akan menjadi pilihan, tapi nyatanya tidak ada. Lalu Pak Zainal menceritakan kembali ketika ia sedang memandikan jenazah Sodikin. Tubuh Sodikin tiba-tiba terasa licin, bahkan di bagian punggungnya keluar sisik, seperti sisik ular. Kenapa di dalam makamnya tidak diberi papan? Karena saat itu waktu sudah menjelang sore dan mereka bertiga juga merasa ketakutan. Sudah jelas semuanya. Jadi siapa yang bersalah? Tanya Pak Zainal. Iya Pak, saya menyadari, jawab Pak Usman. Kemudian Pak Usman dan beberapa orang lainnya mengangkat keluar jenazah Sodikin dari dalam makam. Alangkah kagetnya Pak Usman ketika melihat seikat tali di atas kepala Sodikin. Pantas saja akhir-akhir ini warga sering diteror sosok pocong. Ternyata ikatannya, tali pocong, belum dilepas. Pak Usman kembali menatap wajah Pak Zainal, berniat hendak bertanya, namun ia urungkan. Pak Zainal mungkin punya alasan tersendiri atau memang lupa untuk melepaskannya. Ayo kita bawa terlebih dahulu jenazah Pak Sodikin. Setelah itu kita urus jenazah Bu Sarah, ajak Pak Usman. Mereka segera membawa jenazah Sodikin dan Sarah secara bergantian, menggunakan tandu yang sudah dibuat, kemudian mengurus kedua jenazah secara bersamaan. Setelah selesai memandikan kedua jenazah, kini hanya tinggal mengganti kain kafan. Namun ketika hendak mengganti kain kafan yang lama dengan yang baru, keanehan pun terjadi. Kain kafan yang akan digunakan semuanya berwarna hitam. Tidak ada sehelai pun yang berwarna putih. Orang-orang yang tadinya meragukan ucapan Pak Zainal setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, akhirnya mereka semua percaya, bahkan dibuat keheranan ketika melihatnya. Tidak ada kain lain selain kain hitam itu. Kita harus segera membungkus kedua jenazah ini, lebih cepat, lebih baik, jawab Pak Usman. Oh ya, makam yang baru sudah selesai digali. Bagaimana dengan ukurannya? Apakah sudah sesuai? Tanya Pak Usman. Mereka semua hanya mengangguk. Setelah semuanya selesai, kemudian jenazah Sodikin dan Sarah dibawa kembali ke pemakaman. Sesampainya di tempat pemakaman, dan ketika hendak menurunkan jenazah Sodikin ke dalam makam, lagi-lagi keanehan pun terjadi. Ukuran makam yang seharusnya pas, tiba-tiba memendek, bahkan lebih pendek dari ukuran jenazah. Tadi katanya ukurannya sudah pas, kok ini malah menyempit dan memendek? Tanya Pak Usman. Tadi memang sudah pas Pak, ini ukurannya masih ada, jawab salah seorang sambil memperlihatkan sebelah bambu ukur. Pak Usman kemudian mengambil bambu tersebut, lalu menyesuaikannya dengan lubang makam. Begitu ujung bambu berada di setiap sudut makam, dan ternyata benar, ukuran makam lebih pendek dan menyempit. Kalian bisa lihat sendiri kan? Ucap Pak Usman menunjuk ke arah makam. Para penggali makam itu pun dibuat heran. Padahal sedari tadi mereka berkali-kali mengukur, bahkan sudah dilebihkan beberapa senti. Mari kita coba ukur makam yang satunya. Jika tidak sama dengan ukurannya, berarti kalian yang salah mengukur, ucap Pak Usman. Begitu Pak Usman mengukur makam Sarah, lagi-lagi ukuran makam lebih pendek dari bambu yang ia pegang. Pak Usman kembali menatap para penggali makam dan menganggap bahwa mereka salah ukur. Tapi jika memang para penggali makam salah ukur, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Alasannya karena mereka menggunakan bambu sebagai alat ukur dan sudah disesuaikan dengan ukuran jenazah. Kecuali para penggali makam itu hanya mengira-ngira panjang dan lebarnya sekian meter. Kemungkinan salah dalam pengukuran bisa saja terjadi. Coba saya ukur dengan tubuh saya sendiri, ucap salah satu penggali makam. Pak Usman hanya mengangguk.
dan mempersilahkan penggali makam itu masuk ke dalam makam Sodikin. "Kok Bapak mempersilahkan sih? Bukannya melarang. Kalau terjadi sesuatu bagaimana?" tanya Pak Zainal. "Biarkan saja, biar kita tahu juga," jawab Pak Usman. "Enak sekali jawaban Bapak. Itu manusia, Pak. Jangan bermain-main dengan kematian. Jika memang salah ukur, kenapa tidak dipanjangkan lagi makamnya? Ini bambu gunanya buat apa jika alat ukurnya menggunakan manusia yang masih hidup?" ucap Pak Zainal. Di saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba tubuh penggali makam itu pun kaku. Kedua kaki dan tangannya seperti terikat, layaknya jenazah yang dibungkus kain kafan. Orang-orang yang ada di pemakaman belum juga menyadari, karena mereka masih memperhatikan perdebatan antara Pak Usman dan Pak Zainal. Brok! Terdengar runtuhan tanah dari dalam makam. Begitu mereka melihat, sontak semuanya dibuat kaget. Rupanya sebagian tubuh penggali makam itu sudah tertimbun reruntuhan tanah. "Mati tuh anak orang, cepat-cepat angkat dia keluar," teriaknya. Pak Zainal yang saat itu masih berdebat, ia pun menyudahi perdebatannya dan langsung turun ke dalam makam. "Dia masih hidup, hanya saja tubuhnya kaku seperti orang mati," ucap Pak Zainal setelah mengangkat keluar si penggali makam. Di tengah kepanikan, Pak Usman hanya berdiri mematung di belakang orang-orang yang tengah sibuk menyembuhkan si penggali makam. Sudah berkali-kali mereka berusaha, namun tubuh si penggali makam masih saja kaku. Bahkan warna kulitnya sudah mulai terlihat pucat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang seseorang menerobos kerumunan dan langsung memasukkan segenggam tanah kuburan ke dalam mulut si penggali makam. Bahkan orang itu memaksa memasukkannya sampai ke dalam tenggorokan agar tanah kuburan itu tertelan, walau hanya sedikit. Pak Zainal, Pak Usman, serta beberapa orang lainnya yang hadir di pemakaman sempat dibuat kaget ketika melihatnya. Karena tingkahnya yang aneh, ada juga yang beranggapan bahwa dia itu orang gila. Namun setelah diperhatikan, beberapa saat kemudian si penggali makam itu pun mulai bergerak, dan secara tidak langsung ia pun berangsur sembuh, normal kembali seperti sedia kala. Sungguh sangat di luar dugaan, hanya dengan segenggam tanah kuburan bisa menyembuhkan orang yang hampir mati. Mereka semua yang hadir tidak terfikirkan akan hal itu, sesuatu yang sepele namun berhasiat besar. Tentu semua itu atas kehendaknya Tuhan Yang Maha Esa. "Siapa Bapak sebenarnya dan dari mana Bapak berasal? Sepertinya saya baru melihat Bapak di sini," tanya Pak Zainal. Akan tetapi orang itu tidak menanggapi pertanyaan Pak Zainal. Sepertinya ia enggan memperkenalkan dirinya. Orang itu hanya melihat jenazah Sodikin dan Sarah. Lalu, "Permasalahan apa yang kalian hadapi saat ini? Sepertinya sangat serius sekali." Kemudian Pak Zainal menjelaskannya kepada orang itu bahwa sejak tadi mereka tengah berdebat, mempermasalahkan makam yang tidak sesuai dengan ukuran jenazah. Padahal panjang serta lebar kedua makam itu sudah diukur. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Zainal, ia pun menyuruhnya memasukkan kembali jenazah Sodikin ke dalam makam. Dan ajaibnya, begitu jenazah Sodikin masuk, seketika ukuran makam itu pun pas, sehingga jenazah Sodikin dapat masuk seutuhnya. Mereka semua kembali dibuat heran dengan kehadiran orang itu. Dalam benak mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia yang tiba-tiba hadir tanpa memperkenalkan diri. Setelah kedua jenazah selesai dimakamkan, orang-orang mulai membubarkan diri, pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara orang yang tidak dikenal itu, dirinya masih berdiri mematung menghadap makam. 2 bulan setelahnya, warga pun mulai merasa tenang karena sudah tidak ada lagi sosok pocong yang sering menerornya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena dalam beberapa hari ke depan, rumah Sodikin akan segera ditempati oleh seseorang. Mengingat masa lalu Sodikin beserta istrinya, seketika rasa ketenangan warga berubah jadi rasa khawatir. Khawatir jika rumah Sodikin akan kembali dijadikan sebagai tempat ritual pesugihan. Dan benar saja, 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Pak Zainal dikagetkan oleh sebuah mobil yang terparkir di rumah Sodikin. Dengan penuh rasa penasaran, Pak Zainal hanya mengintip dari bilik rumahnya, menunggu pemilik mobil itu keluar. "Loh, orang itu?" gumam Pak Zainal ketika melihat sang sopir keluar dari dalam mobil. Pak Zainal seperti mengenali wajah sang sopir, bahkan Pak Zainal merasa pernah bertemu dengannya.
Tapi di mana? Setelah diingat-ingat, ternyata sang sopir itu yang dulu pernah menyembuhkan salah seorang penggali makam. Rupanya dia bekerja sebagai sopir pribadi. Tapi yang akan menempati rumah itu siapa ya? Sementara anak-anak Sodikin sudah mati, Irna tidak tahu keberadaannya di mana. Batin Pak Zainal bertanya-tanya. Tidak lama kemudian pintu mobil kembali terbuka. Terlihat 4 orang turun dari dalam mobil secara bersamaan. 3 perempuan dan 1 laki-laki. Kemungkinan itu adalah pasangan suami istri beserta anaknya. Yang membuat Pak Zainal semakin penasaran, setelah mereka keluar dari dalam mobil, mereka bertiga berkumpul sambil sesekali menoleh ke sana kemari. Terlihat dari gerak-geriknya, sepertinya ada sesuatu yang sedang dibicarakan. Apa yang mereka bicarakan? Kelihatannya serius sekali, gumam Pak Zainal. Karena rasa penasarannya yang sudah memuncak, Pak Zainal memaksa keluar rumah dan langsung menghampiri mereka yang ada di depan rumah Sodikin. Permisi, sapa Pak Zainal. Orang yang dikenali Pak Zainal itu pun menoleh dan menanggapi sapaan Pak Zainal dengan senyuman. Bapak, sepertinya kita pernah bertemu, ucap orang itu sambil menunjuk mengingat-ingat wajah Pak Zainal. Zainal, nama saya Zainal, ucap Pak Zainal memperkenalkan diri. Oh iya, salam kenal Pak Zainal. Perkenalkan, saya Rosid dan mereka berdua adalah tuan beserta nyonya yang rencananya dalam waktu dekat ini akan menempati rumah peninggalan Bapak Sodikin, jelas Rosid. Panggil saja Gofur, dan ini istri saya, Laras, ucapnya. Sebagai tanda perkenalan, Pak Zainal hanya memberi senyum terhadap keduanya. Kemudian Rosid menjelaskan lebih jauh mengenai 2 orang yang ia sebut tuan dan nyonya. Ternyata salah satu di antara mereka adalah saudara Sodikin. Sebelum meninggal, Sodikin sempat menulis surat wasiat. Jika suatu saat saya mati atau seluruh keluarga saya musnah, saya wariskan rumah ini kepada kalian. Rupanya isi pesan dari surat wasiat tersebut bukan hanya sekedar tulisan biasa, melainkan sebagai perintah atau bisa dikatakan teror yang mengharuskan Gofur dan Laras menempati rumah peninggalan Sodikin. Apa Bapak kenal dekat dengan Pak Sodikin? Tanya Pak Zainal. Dulu saya pernah mengelola usaha milik Pak Sodikin. Hampir 2 tahun lamanya saya bekerja. Kalau ditanya kenal dekat, ya sudah pasti, jawab Rosid. Tapi sangat disayangkan, usaha milik Pak Sodikin bangkrut. Saya dengan yang lainnya terpaksa mengundurkan diri. Setelah itu saya tidak tahu lagi nasib Pak Sodikin, jelasnya. Pak Zainal hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Rosid. Ingin rasanya bertanya lebih jauh tentang Sodikin, tapi karena waktu yang tidak tepat, Pak Zainal hanya menyuruh mereka sekaligus mengantar untuk melihat-lihat rumah peninggalan Sodikin. Pak Zainal, Rosid dan Gofur kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara Laras dan kedua anaknya menunggu di luar. Begitu mereka membuka pintu, hembusan angin dari dalam rumah langsung menyambut ketiganya. Saya menunggu di ruang tamu saja, ucap Pak Zainal. Loh, kenapa? Tanya Rosid. Tidak apa-apa, jawab Pak Zainal. Kemudian Gofur dan Rosid masuk lebih dalam memeriksa tiap ruangan. Sebagian lampu yang masih menyala redup, serta suasana yang terasa lembab, begitu menyeramkan bagi siapa saja yang memasukinya. Tanpa disadari, keduanya berpisah ketika berada di sebuah lorong. Gofur yang tidak tahu keberadaannya di mana, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seekor kucing hitam. Dari mulutnya membawa sesuatu, seperti jari jemari manusia yang sudah menjadi tulang. Kucing hitam itu perlahan berjalan menjauh dari pandangan Gofur, seolah mencari perhatian agar Gofur mengikutinya. Akan tetapi Gofur tidak begitu menghiraukan. Ia masih terus memeriksa setiap ruangan. Hingga sampai di salah satu ruang kamar tempat pemujaan, Gofur melihat tumpukan bunga yang sudah mengering serta beberapa sesajen lainnya. Sesaat kemudian, buku apa itu? Tiba-tiba pandangan Gofur tertuju pada sebuah buku yang sudah usang dan berdebu. Sebuah buku kuno bersampul hitam telah menarik perhatian Gofur. Tanpa Gofur sadari, ia sudah membaca sebagian isi dari buku kuno tersebut. Sang abdi, apa maksudnya? Gumam Gofur.
Beberapa ritual pemujaan serta mantra yang Gofur baca semakin menambah penasaran untuk mengetahui lebih dalam. Belum sempat membaca semua isi di dalam buku, tiba-tiba Gofur dikagetkan oleh suara Rosid yang memanggilnya dari belakang. "Permisi Tuan, kita tidak bisa berlama-lama, Nyonya sudah menunggu." "Oh iya, sebentar, kamu tunggu di luar saja temani Nyonya, nanti saya nyusul," ucap Gofur sambil menyelipkan buku di bahunya. "Ah, Rosid, ganggu saja," gumamnya sambil berjalan keluar kamar. Namun ketika Gofur melewati pintu kamar, sayup-sayup terdengar suara rintihan dari arah belakang atau gudang. Setelah dilihat ke sana kemari, tapi tidak ada sesiapapun, hanya kegelapan yang menyelimuti di setiap ruangan. Tanpa ada rasa penasaran, Gofur pun melanjutkan langkahnya mengikuti Rosid yang sudah berada jauh darinya. "Sudah memeriksanya, Pak?" tanya Pak Zainal ketika melihat Gofur berjalan ke ruang tamu. Gofur hanya mengangguk dan bergegas keluar menghampiri istrinya. "Ada apa, Mak? Kok buru-buru sekali? Baru juga beberapa ruangan yang Papa periksa," tanya Gofur. "Rosid mana?" "Loh, bukannya Rosid sama Papa di dalam? Lagi pula Mama tidak menyuruh Papa keluar," jawab Laras. Laras tidak merasa menyuruh suaminya keluar. Bahkan sejak tadi dirinya ikut memeriksa sekeliling rumah Sodikin dari luar. "Bukannya tadi ada Rosid? Rosidnya kemana sekarang?" tanya Gofur. "Di dalam, Pak. Rosid bersama bapak-bapak tadi berada di dalam." "Papa kenapa sih? Kok kelihatannya seperti orang bingung?" tanya Laras. "Tidak apa-apa, Mah. Ya sudah, Papa kembali ke dalam lagi," ucap Gofur. "Perasaan waktu di kamar tadi Rosid menyuruh saya keluar. Tapi mungkin hanya perasaan saya saja." Sambil melangkahkan kakinya, Gofur hanya bisa bergumam, memikirkan kejadian yang baru saja dialami. Sesampainya di ruang tamu, Gofur melihat Rosid tengah asik mengobrol dengan Pak Zainal, membahas tentang rumah peninggalan Sodikin, serta membahas masa lalu Rosid sewaktu bekerja di tempat Sodikin. Ternyata, dulunya Sodikin termasuk orang yang dermawan, namun kedermawan itu berbalik menjadi keserakahan ketika Sodikin sudah jatuh miskin. Hal yang belum banyak diketahui oleh Rosid, selain serakah, Sodikin juga telah bersekutu dengan iblis dengan cara memuja, menjadikan dirinya sebagai abdi, dan mengorbankan keempat anaknya sebagai tumbal. Di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba Gofur memanggil Rosid. "Obrolannya kita lanjutkan nanti ya, Pak," ucap Rosid dan langsung menghampiri tuannya. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Rosid. "Apa kamu yang tadi menghampiri dan memanggil saya waktu di dalam?" tanya Gofur. "Tidak, Tuan. Bahkan saya tidak tahu kalau Tuan sudah berada di luar," jelas Rosid. "Baiklah, ya sudah, ayo kita pulang. Sudah siang juga ini," ucap Gofur. Rosid hanya mengangguk. Sebelum melangkah pergi, tidak lupa keduanya berpamitan dengan Pak Zainal yang telah bersedia menemani mereka memeriksa rumah Sodikin. Selama dalam perjalanan pulang, tidak henti-hentinya Gofur memikirkan kejanggalan yang ia alami waktu memeriksa rumah peninggalan Sodikin. Dari mulai kucing hitam yang ia lihat datang secara tiba-tiba, hingga suara rintihan yang ia dengar tanpa wujud. Namun ada satu hal yang masih membuat dirinya penasaran, tentang sebuah buku kuno bersambul hitam yang sempat ia baca walau hanya sebagian. Gofur masih mengingat tentang sebuah kalimat sang abdi di dalam buku tersebut. Sesaat kemudian mobil yang dikendarai Rosid pun berhenti. Laras dan kedua anaknya turun terlebih dahulu dan langsung masuk ke dalam rumah. "Kita sudah sampai, Tuan," ucap Rosid setelah membuka pintu mobil. Akan tetapi Gofur masih saja bengong. Bahkan dirinya tidak menyadari bahwa mobil yang dikendarai Rosid sudah terparkir di halaman rumahnya. "Tuan, dengar ucapan saya tidak?" tanya Rosid. Iya, kenapa?" "Oh, sudah sampai ya?" ucap Gofur dengan ekspresi wajah tanpa kebingungan. "Sudah dari tadi, Tuan," ucap Rosid. "Ya sudah, sekalian bawa barang belanjaan ke dalam ya, dan bukunya jangan sampai ketinggalan," ucap Gofur. Tingkah Gofur yang tidak biasa ini terlihat begitu aneh, apalagi ketika Rosid mendengar ucapan terakhir Gofur, tentu membuat Rosid bertanya-tanya. Barang belanjaan dan buku, perasaan tadi tidak belanja. Rosid hanya bergumam
sambil membawa barang-barang yang ada di dalam mobil. 1 minggu berlalu setelah rumah peninggalan Sodikin selesai direnovasi. Kini saatnya keluarga Gofur memutuskan untuk menempati rumah Sodikin dan menetap selamanya. Sementara rumah yang ia tempati saat ini sudah laku terjual dan sebagian uangnya akan ia gunakan untuk membangun rumah yang rencana akan ditempati oleh keluarga Rosid. Selain itu, Gofur juga berencana akan mengadakan syukuran atau pesta pada waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa juga ia mengundang para warga untuk menghadiri acara syukuran di rumah barunya. Hari Senin pukul 16.45 sore, menjelang malam Selasa Kliwon, hari pertama keluarga Gofur menempati rumah Sodikin. Sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, keluarga Gofur beserta karyawan lainnya termasuk Rosid tengah disibukkan mempersiapkan berbagai macam hidangan untuk acara syukuran nanti malam. "Semua warga sudah kamu undang?" tanya Gofur. "Sudah Tuan, semuanya sudah saya undang," jawab Rosid. "Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal ya," ucap Gofur. "Oh iya, satu lagi, kamu kan rumahnya jauh. Sambil menunggu rumah yang saya persiapkan selesai, untuk sementara kamu tinggal di rumah saja. Ajak juga istri dan anak-anakmu ya," jelas Gofur. Rosid hanya mengangguk dan meminta izin untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Tepat pada maghrib, kesibukan mereka pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu para warga datang menghadiri undangan. Jam 20.25 malam, Selasa Kliwon, satu persatu warga mulai berdatangan termasuk Pak Zainal dan mulai memenuhi ruangan. Setelah semuanya hadir, Gofur pun mulai memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan diri beserta istri dan kedua anaknya. Pak Zainal yang duduk paling belakang, ia hanya fokus memperhatikan sudut ruangan. Entah kenapa sudut-sudut rumah Sodikin terlihat menyeramkan di mata Pak Zainal. Padahal berada di tempat keramaian yang dipenuhi oleh para warga. Tapi anehnya, Pak Zainal melihat warga yang hadir seperti orang mati. Berkali-kali Pak Zainal menggerakkan kedua pundaknya yang sedari tadi terasa begitu merinding. Begitu Pak Zainal melihat ke arah Gofur yang sedang memberikan sambutan, tiba-tiba saja Pak Zainal langsung terperajat. "Acara apa ini? Kenapa suasananya sangat menyeramkan?" gumam Pak Zainal sembari memalingkan wajahnya. Rupanya tepat di samping Gofur, samar-samar Pak Zainal melihat sosok hitam tengah berdiri menatap ke arahnya. Bukan hanya itu saja, Pak Zainal juga melihat beberapa sosok lain tengah menjilati makanan. Pak Zainal yang sudah dibuat ketakutan, ia hanya menutup wajahnya sambil menunggu Gofur menyudahi sambutannya. Tidak lama kemudian, acara sambutan pun selesai. Gofur segera mempersilahkan warga untuk menyantap makanan yang sudah dihidangkan di atas meja. Ketika warga hendak mengambil makanan, namun secara tiba-tiba, "Stop, jangan dimakan!" teriak Pak Zainal. Seketika pandangan semua orang langsung tertuju ke arah dirinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.